Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudaraku semuanya, teman-temanku yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, karena nikmat Allah semata kita dapat bertemu melalui video ini. Alhamdulillahirabbil alamin, tentu kita bersyukur kepada Allah semua atas nikmat darinya. Tanpa izin, ridho serta rahmat pertolongan dari Allah, nikmat darinya, kita tidak akan mampu melakukan apapun. Nah, kewajiban kita adalah bersyukur, diantaranya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini ingin kami sampaikan, jadi kita akan bersama-sama mempelajari satu ilmu, yaitu nahwu shorof. Nah, ini ilmu yang tentu bagi sebagian kita, terutama yang sudah pernah mondok pesantren, ya tidak asing, sudah pernah mempelajari. Bagi yang pemula atau belum pernah, atau dulu mungkin belum sempat mempelajari, ya ini bareng-bareng mari kita belajar bersama. Dan insya Allah semuanya sudah sepakat bahwa kita beramal sebagai kaum muslim, yakni punya rujukan yang jelas, yakni Quran dan Sunnah yang harus kita yakini. Nah, untuk menggali lebih mendalam tentang ajaran Al-Quran, ajaran hadis yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama, ahli tafsir dan syarah hadis. Nah, ini untuk mendalami itu semuanya ini butuh ilmu, namanya ilmu alat, yaitu nahwu shorof. Nah, nahwu shorof ini ilmu yang nanti tujuan akhirnya mampu membaca kitab gundul, istilahnya ya, kitab kuning, ya, tidak berharokat. Untuk bisa membaca itu dibutuhkan ilmu yang namanya ilmu alat, yaitu nahwu shorof. Tentu tujuan utama dari kita belajar suatu ilmu, yang pertama ya ridho Allah, untuk memudahkan jalan ke surga, sebagaimana hadis Nabi bahwa orang-orang yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia masuk ke surganya. Nah, kemudian seperti tadi sebelumnya kami sampaikan bahwa ya nanti target capaian dalam belajar ini ya mampu membaca atau memahami bahasa Arab, kemudian membaca kitab gundul, ya. Ini bagian dari tujuan dari mempelajari kitab ini juga. Nah, kemudian nahwu dan shorof tentu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau nanti ada satu kalimat untuk mengetahui harokat akhir, contohnya ini ada kalimat al-muyassaru, nih ini bisa ru. Nah, ini nanti akan dipelajari di nahwu. Kemudian harokat sebelumnya ini muyassar ini akan dipelajari di sorofnya. Makanya tidak bisa dipisahkan. Kemudian dalam kesempatan ini dan berikutnya nanti, insya Allah yang akan kita pelajari ini ada satu kitab yang bernama Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Jadi kitab Muyassar. Muyassar ini artinya mudah.
mudah dalam ilmu nahwu. Ini setelah kami baca, kami pelajari, memang ya nanti sajian bahasa yang disajikan di buku ini mudah dipahami, dan insya Allah akan lebih mudah dalam memahami ilmu nahwu dan shorof. Buku ini ditaklif ini oleh Ustadz Zakaria, semoga Allah merahmati beliau. Ini ya, saya yakin, kita harus yakin bahwa ini menjadi ladang jariah pahala bagi beliau yang sudah menulis buku, dan banyak yang menggunakan, mempelajari, sampai kemudian nanti paham ilmu, sampai mengamalkan. Tentu beliau mendapatkan aliran pahala sampai kapanpun. Ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang sampai pun ketika penulis sudah kembali kepada Allah akan terus mengalir pahala kepada beliau. Kemudian sebenarnya banyak kitab-kitab lain yang bisa kita pelajari untuk pelajari nahwu dan shorof. Ada kitab Jurmiyah misalnya, itu juga nanti bisa kesempatan lain kita buka untuk menambah juga tentang kajian ilmu nahwu. Kemudian ada buku At-Tasrifiyah, nanti untuk sorofnya akan kita pelajari juga. Di sana ada tasrifan yang harus kita kuasai juga. Nah, makanya melalui kesempatan kali ini nih, kami ini sebagai pengantar, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk memahami ilmu Allah, memahami ilmu din, untuk memperbaiki ilmu kita, memperbaiki amalan kita, sehingga dalam beramal kita benar-benar sumbernya ilmu yang jelas, yang kita pelajari, yang ada rujukannya. Insya Allah nanti pada kesempatan berikutnya kita akan mengawali dari pembahasan buku ini. Nah, ini ada pembahasan tentang al-harfu, al-kalimatu, al-jumlatul mufidatu, nah, aqsamul harfi, dan seterusnya. Insya Allah nanti kita akan pelajari pada kesempatan berikutnya. Demikian untuk pengantar. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya, memberikan hidayah, memberikan kemudahan dalam belajar, sehingga nanti tentu dalam setiap langkah kita akan dinilai ibadah dan mendapatkan pemahaman ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.